Rekaman CCTV itu bergetar pelan, buram, hitam putih, dan hanya diterangi satu lampu neon musola yang berkedip-kedip seperti ingin mati. Dalam video itu, terlihat seorang lelaki tua bersarung, berpeci putih, langkahnya pelan namun gelisah, menoleh kiri kanan seperti pencuri. Lelaki itu adalah aku, Haji Karim, orang yang dulu paling dihormati di desa kecil ini. Dalam rekaman itu, tampak aku membawa sebuah jeriken putih besar bertuliskan Air Zam-Zam Wakaf Jamaah 2018. Tak ada suara, hanya gambar tangan tua yang gemetar membuka tutup jeriken dan masuk ke kamar mandi kecil di samping rak Al-Quran. Kamera hanya menangkap bayangan tubuhku, tapi cukup jelas terlihat cara aku membungkuk, memutar keran, dan melakukan sesuatu yang bahkan sekarang aku takut untuk mengingatnya. Semua ini terekam pada pukul 01.43 dini hari saat seluruh desa Aceh ini tertidur. Lalu CCTV itu berhenti, videonya terpotong tiba-tiba, seperti ada seseorang yang tidak ingin dunia melihat apa yang terjadi setelahnya. Yang tidak terekam kamera adalah suara hatiku sendiri malam itu, saat aku berbisik pelan di antara dinginnya lantai musola, "Kalau memang engkau benar-benar ada, azab aku sekarang, tunjukkan tandamu malam ini. Kalau engkau diam, bagaimana aku bisa percaya semua cerita yang selama ini kuucapkan kepada jamaah?" Kalimat itu meluncur dari mulutku dengan campuran sombong dan putus asa. Lelaki yang dulu orang-orang panggil Haji Karim yang alim, malam itu berubah menjadi orang yang berani menguji Tuhannya sendiri. Aku pulang sebelum azan subuh. Tidak ada petir, tidak ada angin aneh, tidak ada suara gaib. Hanya hujan pelan yang jatuh di atap musola seolah mengejekku. Aku ingat ketika membuka pagar rumah, istriku Yumna terbangun dan bertanya, "Bang, dari mana?" Aku menjawab singkat, "Dari musola." Ia tersenyum kecil tanpa curiga, lalu kembali tertidur. Andai ia tahu apa yang kulakukan dengan kedua tanganku beberapa menit sebelumnya, mungkin ia tidak akan mau tidur di rumah yang sama lagi. Keesokan paginya, desa ini terasa seperti biasa. Ayam berkokok, anak-anak berlari di tanah merah, bau kopi dari warung Udin mengudara. Tidak ada tanda bahwa aku baru saja melakukan dosa paling keji dalam hidupku. Sampai kemudian muncul kejadian pertama. Seorang ibu-ibu datang tergopoh membawa anaknya yang demam tinggi. "Anak saya habis minum air zam-zam, Pak Haji, tapi sekarang muntah terus," katanya. Aku kaget, lebih tepatnya panik, tapi wajahku kutahan tetap tenang. "Itu kebetulan saja," jawabku. Namun 1 jam kemudian, seorang kakek yang sering minum seteguk zam-zam setiap pagi juga jatuh sakit. Siangnya, 3 orang lain mengalami gejala sama, mual, pusing, tubuh panas. Aku mulai merasa jantungku berdetak cepat, keringat dingin keluar, tapi gengsiku lebih besar daripada ketakutanku kepada Tuhan. Aku tidak mengaku, aku tidak mundur. Aku bilang pada diri sendiri, itu hanya penyakit musiman, bukan akibat perbuatanku. Tapi sebelum maghrib, seorang pemuda datang ke rumahku. Fadil, anak muda yang dulu kupuji sebagai santri paling rajin, sekarang berdiri di depan pintuku, membawa sebuah USB hitam kecil. "Pak Haji, saya perlu bicara," katanya dengan suara yang sulit ditebak. Aku mempersilakannya masuk. Wajahnya tampak cemas, matanya seperti membawa beban yang tidak ingin ia buka, tapi harus ia buka. "Pak, CCTV musola ngerekam sesuatu. Saya cek karena warga mulai takut kenapa banyak yang sakit. Lalu saya lihat Bapak masuk tengah malam, bawa jeriken. Dan setelah itu, videonya kayak terpotong." Saat ia berkata itu, seluruh tubuhku seperti ditimpa tanah longsor. Kaki gemetar tanpa kusadari. Tapi aku masih mencoba bertahan dengan sisa-sisa wibawa seorang haji. "Kau tuduh aku macam-macam?" Fadil geleng. "Tidak, Pak. Makanya saya datang dulu ke rumah Bapak. Sebelum saya laporkan pada Ustadz Tamu dan Kepala Desa. Saya ingin Bapak sendiri yang menjelaskan. Itu pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan rasa takut yang bukan dari manusia, bukan dari polisi, bukan dari fitnah, tapi dari tatapan seorang anak muda yang pernah percaya bahwa aku adalah orang soleh. Malam itu adalah malam awal kejatuhanku, malam ketika rekaman CCTV itu tidak hanya merekam tubuhku, tapi merekam kejatuhan imanku sendiri. Sejak Fadil datang malam itu, hidupku tidak lagi berjalan seperti biasanya.
Pagi harinya aku duduk di teras, mencoba membaca koran seperti laki-laki tua lain di desa. Tapi setiap huruf terasa menudingku. Setiap suara motor lewat membuatku menoleh cepat. Takut itu kendaraan kepala desa yang datang untuk menanyakan sesuatu. Bahkan, suara sendok Yumna yang mengaduk teh pun terdengar seperti dentang lonceng kematian. Namun yang paling mengerikan bukan suara apapun dari luar, melainkan suara dari dalam dadaku sendiri. Suara yang berbisik tanpa henti. Kau sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa kau tarik kembali, Karim? Aku berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan hati bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi ketika keluar rumah, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Di depan musola, ada sekelompok ibu-ibu berdiri sambil menunjukkan botol-botol plastik berisi air. Mereka membicarakannya, wajah mereka tegang. Air zam-zam itu baunya beda, kata salah satunya. Sumpah, waktu aku buka, ada aroma nggak enak. Yang lain menimpali. Anak aku minum 2 sendok saja langsung muntah. Ini kayak bukan air suci. Aku berdiri diam jauh di ujung jalan, tapi rasanya seperti mereka sedang menatap tepat ke wajahku. Aku menelan ludah, berjalan cepat menuju warung kopi, berharap suasana di sana lebih tenang. Tapi begitu masuk, suara Udin, pemilik warung, langsung menghantam dadaku. Kalian dengar, katanya CCTV musola merekam seseorang masuk malam-malam. Beberapa lelaki menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang geleng-geleng. Lalu seseorang berkata, kalau kiai dari luar desa sampai turun tangan, berarti serius tuh. Aku duduk di sudut warung, menutupi wajah dengan peci. Namun sialnya Fadil ada di sana. Ia melihatku sekilas, matanya terkejut, lalu menunduk. Tapi teman-temannya yang lain tidak sepeka itu. Fadil, jadi siapa yang masuk musola malam-malam? Kau kan anak masjid, pasti tahu, kata seorang pemuda dengan nada menggoda. Fadil langsung pucat. Ia meneguk kopinya cepat-cepat dan menjawab, jangan tanya aku cuma lihat rekamannya sebentar, tidak jelas. Tapi pemuda itu tidak puas. Kau bilang tidak jelas, tapi warga mulai sakit setelah minum air musola, kau tidak curiga? Fadil terdiam, lidahnya seperti terkunci. Aku bisa melihat dari sudut mata bahwa ia sedang menahan diri agar tidak menatapku. Aku bangkit, pura-pura tidak tertarik dengan apapun yang mereka bicarakan dan berjalan pulang cepat-cepat. Namun langkahku berhenti ketika aku melewati dinding samping musola. Di situ tertempel tulisan kertas A4 yang ditempel dengan selotip bening, sementara waktu air zam-zam tidak diminumkan, menunggu pemeriksaan. Tulisannya miring dan terburu-buru, tapi setiap hurufnya terasa seperti diketik dengan palu besi di dalam dadaku. Aku tahu apa artinya. Warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian yang kutimbulkan. Sore hari, kepala desa datang ke rumahku tanpa memberi kabar sebelumnya. Ia tidak mengetuk pelan, tapi mengetuk pintu seperti orang yang membawa kabar buruk. Aku membukanya dengan senyum dipaksakan. Assalamualaikum Pak, sapako. Waalaikumsalam, jawabnya. Namun nadanya berat. Ia masuk tanpa menunggu dipersilahkan, duduk di kursi ruang tamu, seperti seseorang yang sedang menilai isi rumahku. Saya mau tanya sesuatu, Ji, katanya. Aku mengangguk, duduk berhadapan dengannya. Tadi saya dikirimi warga yang sakit. Banyak yang bilang mereka minum air musola sebelumnya. Aku mengangguk lagi, mencoba tampak tenang. Bisa jadi karena cuaca, Pak, musim demam. Tapi kepala desa tidak langsung percaya. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah kertas kecil. Tadi saya dapat rekaman CCTV musola dari Fadil. Napasku seperti berhenti. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Kebohongan terasa seperti pasir di lidahku. Tidak bisa kutelan, tapi tidak bisa kulempar. Rekaman itu menunjukkan seseorang masuk tengah malam, bawa jerikan, mondar-mandir ke kamar mandi. Waktunya sama persis dengan ketika warga sakit mulai bermunculan. Ia menatapku. Tatapannya tajam, bukan lagi tatapan hormat kepada seorang haji. Karim, orang itu mirip kau. Kata mirip adalah jeda yang memisahkan antara fitnah dan pengakuan. Aku mencoba tersenyum, tapi wajahku terasa meleleh. Pak, musola itu gelap, CCTV murah, banyak orang bersarung, banyak yang pakai peci. Kepala desa menyilangkan tangan.
Iya, tapi cuma kau yang punya kunci musola. Jantungku seperti dipukul dari dalam. Tidak ada jawaban yang bisa kuberikan tanpa membuka pintu neraka untukku sendiri. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak mau tuduh kau, tapi malam ini Ustadz dari Melaboh datang untuk memeriksa air dan melihat rekaman. Aku ingin kau hadir." Kehadiranku, itu berarti aku harus duduk di depan layar yang menampilkan dosa yang kulakukan. Aku mencoba menolak halus. "Pak, malam ini saya kurang sehat." Tapi kepala desa memotong cepat. "Kau harus datang, Ji. Kalau kau tidak datang, warga akan menyimpulkan macam-macam." Setelah ia pergi, rumahku berubah seperti ruang gelap yang menelan suaraku sendiri. Istriku melihatku dengan wajah cemas. "Bang, kenapa kepala desa datang? Kenapa kau pucat begitu?" Aku tidak menjawab. Aku hanya berjalan masuk kamar dan menutup pintu. Di dalam kamar, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan dalam hidupku. Rasa takut yang bukan datang dari manusia, tapi datang dari kesadaran bahwa dosa yang kusembunyikan mulai bergerak sendiri, mengumpulkan saksi, mengundang orang-orang untuk melihatnya, dan mempersiapkan panggung untuk menjatuhkanku. Dan ketika malam datang, aku tahu satu hal. Besok adalah hari ketika semuanya mulai terbongkar. Hari ketika aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik gelar haji. Hari ketika Tuhan mulai menunjukkan caranya membalas manusia yang berani menguasainya. Malam itu desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang biasanya membawa aroma laut justru berhenti di tengah jalan seolah enggan menyentuh tanah kampung kami. Dari jendela rumahku, aku bisa melihat musola kecil itu diterangi lampu putih yang terlalu terang untuk ukuran bangunan sederhana, seakan sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Aku duduk di kursi ruang tamu, tangan gemetar memegang peci. Yumna duduk di depanku, matanya terus memperhatikan wajahku. "Bang, besok ada apa di musola?" tanyanya dengan suara pelan yang berusaha tidak menyinggung. Aku menelan ludah, mencoba memilih kata paling aman, tapi tak satu pun terdengar masuk akal. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa seorang suami, seorang haji, seorang laki-laki yang ia banggakan telah menajiskan kitab suci di tempat paling suci yang ada di desa? Aku memalingkan wajah. Ada pemeriksaan air, warga pada sakit. Dan hubungannya sama abang? Ia bertanya itu sambil menunduk, suaranya seperti pisau yang masuk ke dada pelan-pelan. "Kepala desa suruh aku hadir saja," jawabku. Yumna tidak menuntut lebih, tapi tatapan matanya, tatapan yang tidak percaya, tidak yakin, tidak berani meneruskan pertanyaan, justru lebih menyakitkan daripada kalau ia memaki atau menamparku. Malam kian larut, tapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat rekaman CCTV itu, siluetku yang masuk musola, gerakan tanganku, tubuhku yang mondar-mandir. Dalam gelap kamar, aku merasakan tubuhku sendiri mulai berubah. Tenggorokanku terasa pahit, kepalaku berat, kulitku panas dingin. Ada rasa aneh di perutku, seperti ada sesuatu yang membusuk dari dalam. Ini cuma panik. Aku membisikkan kalimat itu berulang kali. Tapi semakin kubisikkan, tubuhku semakin melemah. Seolah-olah tubuhku sendiri sedang memprotes dosa yang kulakukan. Aku akhirnya tertidur, entah jam berapa, dan terbangun dengan suara azan subuh yang menggema dari musola yang akan menjadi lokasi pengadilan bagiku hari ini. Di luar rumah, jalanan sudah ramai. Orang-orang berdiri bergerombol, beberapa membawa botol air, beberapa membawa anak-anak mereka yang masih lesu setelah sakit. Ketika aku keluar rumah, semua mata otomatis mengarah kepadaku. Ada yang menatap sinis, ada yang menatap curiga, ada pula yang hanya diam sambil menahan komentar. Fadil berdiri di dekat pintu musola. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang terjebak di tengah badai yang bukan miliknya. Ketika matanya bertemu dengan mataku, ia menunduk cepat, bukan karena hormat, tapi karena canggung. Aku berjalan mendekat, dan di dadaku, jantung berdetak seperti palu besi. Di dalam musola sudah ada ustadz tamu dari Melaboh, berkemeja putih dengan sorban hijau pucat di bahunya. Di sampingnya, ada laptop kecil dan kabel HDMI yang terhubung ke proyektor murah. Warganya duduk di lantai, formasi rapat, seolah-olah sedang bersiap menyaksikan sebuah sidang. Kepala desa datang menghampiriku. "Ji,
Katanya pelan tapi tajam, kau duduk di depan saja. Aku mengangguk meski kakiku hampir tidak mampu menahan berat tubuhku. Aku duduk di tikar bagian depan, tepat menghadap layar putih tempat rekaman itu akan dipertontonkan. Ustadz tamu membuka acara dengan salam, lalu berkata, "Hari ini kita kumpulkan warga bukan untuk menghakimi siapapun. Kita hanya ingin mencari kebenaran." Kata kebenaran itu membuat tubuhku seperti ditusuk. Kita mulai dari pemeriksaan air, lanjutnya. Ia membuka botol bening, mencium aromanya, lalu mengernyit halus. Bau tidak normal, ada campuran amonia, katanya. Warga langsung heboh. Ibu-ibu yang anaknya sakit menutup mulut. Para lelaki saling pandang, wajah mereka merah. Ustadz mengangkat botol itu. Ini air kencing yang masuk ke dalam zam-zam. Gumaman keras terdengar di seluruh ruangan, beberapa orang langsung meludah ke samping. Aku menunduk dalam-dalam. Sekarang kita lihat rekamannya. Kata-kata itu seperti pengumuman hukuman mati. Lampu musola diredupkan, layar putih di depan menyala. Rekaman CCTV mulai diputar. Detik pertama, pelan, buram. Detik ke-10, sosok itu muncul. Sosok bersarung, pecinya putih, langkahnya gelisah. Sosok itu, aku. Musola mendadak hening, hening yang menyesakkan, hening yang membuat setiap napas terdengar seperti teriakan. Warga menatap layar lekat-lekat tanpa berkedip. Dalam rekaman, siluetku masuk kamar mandi membawa jeriken, keluar lagi, masuk lagi, mondar-mandir. Seolah-olah aku sedang melakukan ritual yang tidak pantas disebut. Seorang laki-laki berdiri sambil menunjuk layar. "Itu mirip Haji Karim," teriaknya. Musola meledak. "Astagfirullah, ini penistaan agama. Tidak mungkin, tapi itu mirip benar. Pakaiannya sama, gaya jalannya juga. Ya Allah, jangan bilang ini benar." Aku ingin berdiri, ingin lari, ingin menarik kabel proyektor agar layar itu mati. Tapi kakiku seperti diikat rantai. Kepala desa maju sedikit, menatapku. "Ji, kau mau bilang apa?" Satu kalimat itu membuat seluruh musola membeku. Semua mata beralih padaku. Setiap wajah, setiap nafas, setiap bisikan kecil, semuanya menikam seperti pisau. Dan di dalam mataku sendiri, aku melihat sosok peci putih dalam rekaman itu. Dan aku tahu tidak ada lagi ruang untuk berbohong. Tapi justru karena itu, lidahku seperti terkunci oleh rasa malu yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Itulah detik pertama ketika azab Tuhan tidak lagi berbentuk penyakit, tapi berbentuk pengakuan yang tidak bisa kuucapkan, namun tidak bisa juga kusembunyikan. Dan ketika warga mulai ribut lagi, aku tahu satu hal. Hari itu bukan hanya hari ketika rekaman dibuka. Hari itu adalah hari ketika harga diriku, kehormatanku, dan semua doa yang pernah kupanjatkan akan diperiksa satu persatu, dan tidak ada satu pun yang bisa bersembunyi. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dekat dengan azab Tuhan, bukan dalam bentuk petir atau badai, tapi dalam bentuk kebenaran yang tidak bisa lagi kulawan. Musala yang biasanya terasa hangat dan penuh karpet bau kapur barus, kini berubah menjadi ruangan pengadilan tanpa hakim. Udara di dalamnya tebal, seperti bercampur antara emosi, kecurigaan, dan sesuatu yang lebih tajam dari fitnah. Kebenaran yang mulai memaksa keluar dari tempat persembunyiannya. Rekaman CCTV berhenti tepat ketika aku terlihat membawa jeriken masuk ke kamar mandi untuk terakhir kalinya. Di layar, sosokku berhenti, membeku seperti tersangka yang menunggu keputusan. Ustadz tamu menekan pause, lalu menatapku dengan tatapan seorang guru yang ingin memberi kesempatan terakhir kepada muridnya. "Pak Haji Karim," katanya pelan namun tegas, "kami tidak ingin terburu-buru menuduh, tapi kau adalah satu-satunya orang yang memegang kunci musala. Dan dalam rekaman ini, sosok itu sangat menyerupaimu." Pada detik itu, seolah seseorang memukul dadaku dari dalam. Nafasku pendek, keringat dingin mengalir di punggung, jari-jariku gemetar memegang peci. Semua orang diam menunggu jawabanku, dan diam itu terasa seperti sedang memeluk leherku, perlahan mencekiknya.
Aku mencoba membuka mulut, tapi begitu bibir terbuka, suara yang keluar malah seperti bisikan orang sekarat. Saya tidak tahu. Kalimat itu menggantung di udara, tidak meyakinkan siapapun, bahkan diriku sendiri. Sorakan kecil langsung terdengar di belakang. Alasan, jelas-jelas itu dia. Allah, apa yang sudah terjadi malam itu? Fadil berdiri, wajahnya terlihat gelisah. Ia maju sedikit. Pak Haji, saya yang unduh rekamannya. Saya lihat videonya dari awal. Rekaman itu tidak rusak, tidak ada editan. Yang di dalam itu, ya, Bapak. Suara Fadil pecah di akhir kalimat, seolah-olah ia sendiri tidak ingin berkata jujur, tetapi kebenaran memaksanya berbicara. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat seorang murid menatap gurunya dengan rasa takut, bukan takut hormat, tapi takut kecewa. Kepala desa dan Ustadz tamu saling pandang, kemudian Ustadz melipat tangan di lututnya. Kalau begitu, katanya, kita perlu tahu satu hal. Apa yang kau lakukan di dalam musola malam itu? Apa yang kau campur di kamar mandi? Kenapa kau ulang-ulang masuk keluar dengan jeriken itu? Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Pertanyaan itu seperti paku tajam yang menghantam langsung jantungku. Suasana musola semakin panas. Banyak warga mulai berdiri, sebagian berbisik kasar, sebagian memandangku tajam, bahkan ada yang menangis karena marah. Coba jawab, Pak Haji. Kami minum air itu. Anak-anak kami sakit. Kami percaya pada kau, Ji. Kenapa begini? Pertanyaan itu seperti ribuan panah dari segala arah. Aku menutup wajahku dengan tangan, mencoba meredam suara-suara itu. Yumna berdiri di ujung ruangan, matanya sembab, tubuhnya bergetar. Ia menatapku seperti seseorang yang berharap mendengar satu kalimat yang bisa membatalkan semua ini. Tapi tidak ada kalimat itu, tidak dari mulutku, tidak dari hatiku. Karena kebenaran terlalu gelap untuk diucapkan. Karena mengakui berarti membenarkan bahwa apa yang kulakukan bukan sekedar kesalahan, tapi kafir dalam bentuk paling telanjang. Aku menarik napas panjang, seperti orang yang akan terjun ke jurang. Aku hanya ingin membuktikan sesuatu, gumamku pelan. Suara gaduh langsung meledak. Ustadz mengacungkan tangan tinggi-tinggi. Diam, dengar dulu dia. Semua kembali sunyi. Nafasku terdengar sendiri di ruangan itu. Aku ingin tahu apakah Allah benar-benar marah kalau suaraku pecah. Tidak ada udara, tidak ada kata, hanya rasa bersalah yang menekan dadaku seperti batu besar. Kalau apa, Ji? Tanya kepala desa perlahan. Kalau suci itu disampur sesuatu yang najis. Seluruh musola seperti disambar petir tanpa suara. Orang-orang langsung menutup mulut. Beberapa perempuan menjerit tertahan. Lelaki-lelaki menunduk sambil mengucap istighfar. Ada yang memukul dadanya sendiri. Ada yang berdiri lalu jatuh terduduk. Fadil memejamkan mata, bibirnya gemetar. Ya Allah, gumamnya. Ustadz berdiri, wajahnya penuh kesedihan dan amarah bercampur. Kau menajiskan air zam-zam di musola, di depan rak Al-Quran. Aku menunduk, tapi ratusan mata yang menatapku membuatku semakin kecil. Aku hanya ingin lihat apakah azab itu nyata. Seketika, suara-suara marah menggelegar. Kau gila, ini penistaan, celaka kau, Ji. Kenapa kau lakukan itu? Orang tua apa kau ini? Aku menutup telinga, tapi suara-suara itu menembus tulangku. Ustadz mengangkat tangannya lagi, namun kali ini suaranya bergetar marah. Kau sadar apa yang kau lakukan? Ini bukan hanya melukai hati warga, ini menghina Tuhan, mencemarkan musala, menyakiti umat. Aku mengangguk pelan, mataku panas. Aku tahu. Suasana musala kacau, orang saling berbisik keras, sebagian memukul lantai. Tapi tiba-tiba Ustadz tamu berseru lantang, menghentikan semuanya. Diam, semua diam. Musala langsung sunyi. Mulai malam ini, katanya, menatapku tajam. Kau bukan lagi imam cadangan musala ini. Kau bukan lagi penjaga kunci. Dan gelar haji yang selama ini kau banggakan tidak layak lagi melekat pada nama seorang yang berani menantang Allah.
Kata-kata itu seperti tombak yang menembus dadaku. Gelar haji yang kuperoleh dengan air mata dan perjalanan jauh kini tercabut bukan oleh Tuhan, tapi oleh manusia yang menyaksikan dosaku sendiri. Tapi justru karena itulah rasanya semakin pedih. Namun, azab Tuhan tidak berhenti di musala. Ketika aku keluar, langit tiba-tiba gelap. Awan menumpuk seperti kabut tebal yang menutup seluruh desa. Angin berhembus kencang, tanah bergetar halus, dan tiba-tiba tubuhku sendiri yang mendapat giliran berbicara. Perutku mual hebat, kepalaku berputar. Pandangan gelap, aku jatuh tersungkur di tanah, tubuh bergetar. Suara warga meneriakkan takbir. Astagfirullah, azab turun padanya. Lihat, lihat, itu balasannya. Ini baru permulaan. Dan aku, Haji Karim, laki-laki yang dulu dihormati, kini terbaring di tanah becek seperti hewan, gemetar, kedinginan, ketakutan. Di kejauhan terdengar petir menyambar, dan di tengah suaranya yang keras, aku hanya mampu berbisik pelan di antara rasa sakit yang menusuk seluruh tubuhku. Ya Allah, jangan bunuh aku malam ini. Aku terbangun di ruang tengah rumah, terbaring di atas kasur tipis. Kepalaku berat seperti dihantam batu, tubuhku panas dingin, nafasku pendek-pendek. Cahaya redup lampu minyak membuat ruangan tampak seperti kabut kuning. Suara Yumna terdengar sayup-sayup di dekatku. Bang, pelan bang, minum dulu. Ia mengangkat kepalaku sedikit, namun begitu air menyentuh bibirku, aku langsung muntah. Tenggorokanku seperti terbakar. Yumna mundur beberapa langkah, ketakutan, tapi tetap mencoba tegar. Astagfirullah, Bang, kenapa keadaan abang makin parah begini? Aku ingin menjawab tapi tidak mampu. Suaraku tersangkut di tenggorokan. Tubuhku gemetar hebat, lenganku terasa kaku, mataku berkunang-kunang. Dan di sela-sela rasa sakit itu, satu kalimat terus menggema di kepalaku. Kau ingin lihat azab? Ini jawabannya. Dari luar rumah, kudengar suara warga berkumpul. Suara mereka bercampur antara marah, takut, dan jijik. Itu, dia kena batunya. Jangan dekat-dekat, dosanya berat. Allah langsung bayar kontan. Lihat, badannya panas. Itu bukan sakit biasa. Setiap kata menembus dinding rumah seperti anak panah. Yumna keluar menutup pintu dengan suara keras, terdengar seperti seseorang yang mencoba melindungi suaminya, sekaligus melindungi dirinya dari rasa malu. Ia kembali duduk di sampingku, menggenggam tangan yang kini gemetar seperti ditampar angin. Bang, orang luar pada ribut, mereka bilang abang kena azab. Tapi aku percaya, abang pasti cuma salah paham. Abang gak mungkin melakukan hal buruk seperti yang mereka bilang. Kalimat itu membuat dadaku semakin sesak. Aku menutup mata, bukan karena sakit, tapi karena rasa bersalah yang terlalu berat untuk ditatap. Aku ingin berkata, ya, aku memang melakukannya, tapi lidahku kaku. Kejujuran yang seharusnya kuberi sejak awal, kini terasa seperti memilih maut. Tiba-tiba pintu depan terbuka keras. Fadil masuk, wajahnya panik, napas terengah-engah. Di belakangnya ada kepala desa dan dua warga lain. Bu Yumnah, kami dengar Pak Haji tumbang, kami harus lihat. Yumna berdiri menghadang. Jangan ramai-ramai masuk, dia butuh istirahat. Tapi kepala desa berjalan maju, berkata dengan suara pelan namun tegas. Ini bukan tentang sakit, Bu. Ini tentang keselamatan warga dan jawabannya atas apa yang terjadi. Fadil mendekat ke arahku, matanya berkaca-kaca melihat kondisiku. Pak, kenapa Bapak tidak bilang dari awal? Kenapa Bapak tidak ceritakan semuanya sebelum warga sakit? Kami bingung, Pak. Aku menatapnya samar. Dunia seperti berputar cepat. Suara mereka terdengar jauh tapi menusuk. Bapak, masih ingat saya? Tanya Fadur pelan. Saya dulu yang Bapak ajari wudhu pertama kali, yang Bapak peluk waktu saya hafal surah pendek, yang Bapak puji di depan jamaah. Butir air jatuh dari matanya. Kenapa Bapak lakukan ini pada kami, Pak? Pada musola, pada diri Bapak sendiri. Dadaku serasa diremas, bukan karena sakit, tapi karena kehilangan harga diri di depan anak muda yang dulu memanggilku guru. Kepala desa mendekat, memeriksa denyut nadi di tanganku yang bergetar.
Ji, demi Allah, katakan yang sebenarnya. Ini bukan waktunya lagi untuk menghindar. Nafasku semakin berat, dunia semakin gelap. Yumna menangis sembari memegang bahuku. Bang, tolong jawab mereka. Tolong jangan diam. Aku membuka mulut. Kali ini ada suara keluar. Serak, pecah seperti suara orang sekarat. Aku salah. Aku ingin. Namun sebelum kalimat terakhir keluar, tubuhku seperti disambar sengatan listrik. Pinggangku terasa seperti dipatahkan. Dari tenggorokan keluar suara serak tajam. Mulutku berbusa sedikit, mata berputar. Yumna menjerit, Fadil terpaku. Kepala desa langsung memegang pundaku, panik. Bawa dia ke klinik, cepat. Mobil, motor, apa saja. Cepat sebelum terlambat. Diangkat dari kasur, dibopong keluar rumah, aku merasakan dunia bergoyang. Cahaya lampu jalan pecah-pecah seperti kaca. Warga yang mengerumuni halaman menatapku seperti menatap mayat hidup. Ada yang memejamkan mata, ada yang mundur 2 langkah, ada yang membaca doa lirih. Itu air najisnya kembali ke badan dia. Lihat, kulitnya berubah. Ya Allah, ini ngeri sekali. Aku ingin memprotes suara-suara itu. Ingin bilang, ini sakit biasa. Ingin menyangkal. Tapi tubuhku tidak mengizinkan. Dadaku semakin sesak. Napasku seperti ditarik dari tenggorokan dengan paksa. Aku mulai meracau. Suara keluar tanpa kontrol. Allah, ampuni aku, ampuni. Suara itu terdengar seperti bukan milikku. Di tengah kekacauan itu, Fadil berdiri di sampingku sambil memegangi bahuku. Pak, bertahan pak, kita ke klinik, jangan tidur. Kendaraan dipacu cepat menembus malam. Jalanan desa berlari mundur di mataku. Lampu-lampu rumah melintas seperti garis-garis cahaya. Di tengah perjalanan, aku merasakan sesuatu berubah di dalam tubuhku. Bukan hanya sakit, tapi rasa dingin yang merayap dari ujung kaki ke dada. Dingin yang tidak seperti demam. Dingin ini seperti hukuman. Aku menatap langit dari jendela mobil pick-up yang terbuka. Langit Aceh malam itu gelap, tanpa bintang. Hanya awan hitam dan suara angin yang seperti bisikan lembut. Kau ingin bukti? Inilah buktinya. Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu semua, aku merasa benar-benar takut. Bukan takut pada warga, bukan takut pada kepala desa, tapi takut pada dia yang selama ini kutantang dalam gelap musala. Klinik semakin dekat, tapi tubuhku semakin dingin. Dan dalam dingin itu, aku hanya mampu berbisik, "Ya Allah, jangan ambil nyawaku sebelum aku sempat minta maaf." Klinik desa itu kecil, hanya satu bangunan dengan cat hijau yang sudah mengelupas di banyak bagian. Malam itu lampunya menyala terang, seolah tahu akan kedatangan seseorang yang sedang berlari dari maut. Ketika mobil yang membawaku berhenti di depan, beberapa perawat yang sedang duduk di pos jaga langsung bangkit panik. Mereka melihat tubuhku yang menggigil hebat, wajahku pucat kebiruan, dan mata yang terus berkedip seperti menahan rasa sakit tak tertahankan. "Masuk, cepat masuk!" teriak seorang perawat perempuan. Aku diangkat turun, kaki menyeret tanah seperti tak punya tenaga lagi. Yumna menangis di belakang, suaranya pecah. "Bang, tahan bang, astagfirullah, kenapa tubuh abang dingin sekali?" Suaranya terdengar patah, seperti seseorang yang sedang kehilangan satu-satunya tempat bersandar. Fadil memapahku dari kiri, seorang warga dari kanan. Tubuhku berat, seperti terisi batu. Nafasku pun terdengar tidak alami, tersengal, serak, sesak, seperti paru-paruku menolak udara. Saat tubuhku diletakkan ke ranjang klinik, aku harus menahan diri untuk tidak menjerit. Setiap kali tubuhku menyentuh kain ranjang, rasanya seperti kulitku disiram minyak panas. "Masya Allah, ini bukan demam biasa," ujar perawat laki-laki yang memegang pergelangan tanganku. Wajahnya berubah ngeri. "Nadinya kacau, tekanan darahnya turun terus." Dokter jaga malam itu, seorang pria berusia 40-an bernama Dr. Malik, masuk tergesa dengan wajah serius. Ia melihatku sekilas, kemudian langsung memasang sarung tangan dan memeriksa mata, dada, dan tekanan darahku. Semuanya membuat alisnya mengerut semakin dalam. "Apa riwayat penyakitnya?" tanyanya cepat. "Tidak ada," jawab Yumna sambil menangis terseduh-seduh.
"Abang sehat, Dok. Abang sehat sekali. Ini tiba-tiba setelah kejadian di musola." Dokter Malik menghentikan gerakan tangannya sejenak. "Kejadian apa?" Yumna menggigit bibir. Ia menatapku seolah-olah menunggu izin untuk mengucapkannya. Tapi aku hanya memejamkan mata. "Diam." Tolong ceritakan," ujar Dokter Malik dengan suara lebih lembut. Kepala desa maju, menelan ludah, lalu berkata, "Ada isu bahwa Pak Haji mungkin mencemarkan air musola." Dokter Malik berhenti menulis. Ia menoleh pelan. "Air apa yang diminum warga?" "Air zam-zam musola," jawab kepala desa, suaranya kering. "Tapi katanya ada sesuatu yang masuk ke air itu." Dokter menutup catatannya perlahan, wajahnya menunjukkan keterkejutan campur kengerian. "Air tercemar bisa menyerang tubuh orang yang meminumnya," katanya. "Tapi kondisi Pak Haji," ia menatapku, memeriksa pupilku lagi. "Ini lebih seperti reaksi tubuh terhadap sesuatu yang bukan hanya biologis." Kata "bukan hanya biologis" membuat ruangan hening. Bahkan suara kipas tua di langit-langit yang biasanya berdecit pun seperti mendadak diam. Yumna mendekat, menggenggam tanganku yang dingin seperti es. "Dok, abang saya bisa disembuhkan kan?" Dokter ragu. Ia menatapku lama sebelum menjawab. "Saya tidak bisa pastikan. Tubuhnya bereaksi seperti terkena syok berat, tapi bukan syok karena trauma fisik. Ini seperti kombinasi antara infeksi, ketegangan saraf, dan sesuatu yang membuat tubuhnya menolak semua proses penyembuhan." Saat itu aku membuka mata sedikit. Ruangan berputar, tapi aku melihat jelas satu hal, tatapan Fadil. Tatapan yang bercampur antara marah, sedih, dan hancur. "Pak," katanya pelan, hampir tak terdengar. "Kenapa Bapak lakukan itu? Kami semua percaya sama Bapak." Aku ingin membalas, ingin mengatakan sesuatu, apapun, namun suara yang keluar dari mulutku hanya erangan kecil, dan erangan itu terdengar seperti suara seseorang yang diseret dari tepi jurang. Dokter tiba-tiba membuka stetoskopnya dan memanggil 2 perawat. "Cepat, pasang infus, kita butuh cairan masuk, siapkan oksigen." Tubuhnya melemah. Perawat bergerak cepat, namun ketika jarum infus hendak ditusukkan ke lenganku, tubuhku meronta tanpa sengaja. Bukan karena aku menolak, tapi karena tubuhku sendiri tiba-tiba merasa panas seperti terbakar dari dalam. "Dia panas!" teriak perawat. "Tangannya panas sekali." Memang benar, lenganku seperti disiram air mendidih detik itu juga. Perawat panik menjatuhkan jarumnya. Yumna berteriak, "Abang!" Dokter langsung menahan lenganku dengan kain tebal. "Suruh dia tenang, nafasnya semakin cepat." Aku terengah-engah. Setiap nafas seolah diambil paksa dari dadaku. Seolah ada tangan besar yang menekan paru-paruku. Dalam kekacauan itu, tiba-tiba pikiranku membawaku kembali ke musola. Rak Al-Quran, lampu neon berkedip, jerikan di tanganku, bau najis yang menyengat, suara bisikan sombong di kepalaku. "Kalau kau benar-benar ada, tunjukkan sekarang." Aku mulai menangis, bukan karena sakit fisik, tapi karena sadar bahwa aku sedang menerima jawaban yang kutantang sendiri. Di tengah rasa sakit itu, tiba-tiba pintu klinik terbuka keras. Seorang lelaki tua, berjanggut putih, memakai serban lusuh, masuk sambil membawa tas kecil berisi kitab. Ini Tengku Mursyid," bisik seorang warga di luar. "Ulama tua yang tinggal di bukit." Tengku Mursyid masuk perlahan, wajahnya teduh tapi tajam. Ia menatapku lama, dan tatapan itu seperti membuat seluruh ruangan berhenti bergerak. "Dia sudah lihat sendiri dosanya," kata Tengku pelan. "Sekarang dia sedang lihat balasannya." Yumna memohon dengan suara yang patah, "Tolong Tengku, tolong selamatkan suami saya." Tengku tidak menjawab. Ia meraih tanganku yang gemetar. Sentuhan itu dingin, tapi bukan dingin seperti tubuhku. Dingin seperti air subuh. "Karim," katanya, suaranya rendah namun menusuk. "Kau ingin bukti kekuasaan Allah. Sekarang kau diberi sedikit." Aku tidak sanggup menatapnya. Tengku melanjutkan, "Kalau kau ingin hidup, kau harus mengucapkan kebenaran pertama. Bukan kepada kami, tapi kepada Tuhanmu."
Air mataku mengalir, tenggorokanku tercekat, nafasku patah-patah, dan di antara suara tangis, panik, teriakan perawat, dan detak monitor jantung yang semakin cepat, aku akhirnya berkata lirih, kalimat yang selama ini kutahan. Aku najiskan air suci itu. Ruangan langsung membeku. Dokter berhenti bekerja. Yumna jatuh terduduk sambil menangis keras. Fadil memegang jidatnya, seolah tidak sanggup mendengar. Kepala desa menutup wajahnya. Dan di tengah keheningan yang memekakkan itu, Tuan Tengku akhirnya berbisik. Baru kau buka pintu pertama azabmu, Karim, tapi ingat, pintu kedua dan ketiga belum terbuka. Tubuhku kembali kejang, mata menggelap, suara-suara menjauh. Dan ketika akhirnya kesadaranku hilang, aku hanya berharap satu hal, semoga aku tidak bangun di tempat yang lebih gelap daripada klinik ini. Ketika aku sadar kembali, dunia tampak berbeda. Langit-langit putih klinik seperti berputar perlahan. Lampu neon memancarkan cahaya yang terlalu terang hingga menusuk mataku. Untuk beberapa detik, aku tidak tahu siapa aku, di mana aku, atau apa yang sedang terjadi. Namun begitu suara Isa kecil terdengar dari sisi ranjang, semua ingatan itu kembali menghantam seperti ombak besar yang menelan tubuhku. Yumna duduk di kursi plastik. Kepalanya tertunduk, rambutnya berantakan, wajahnya sembab seperti wanita yang sudah menangis berjam-jam tanpa berhenti. Ketika ia sadar aku membuka mata, ia berdiri cepat. "Bang," katanya, suaranya serak. "Abang sadar." Aku mencoba menggerakkan bibir, tapi rasanya seperti ada batu yang menahan. "Di mana? Aku?" "Klinik, Bang. Tadi abang pingsan, hampir hilang napas." Suara Yumna bergetar lagi sebelum pecah jadi tangis. "Bang, kenapa abang harus lakukan itu? Kenapa abang hancurkan diri abang sendiri? Dan kami semua ikut hancur." Aku menutup mata. Hati ini seperti diremas perlahan dan bukan oleh manusia. Dari pintu, kudengar suara langkah masuk. Fadil, kepala desa, dan Dokter Malik berdiri di ujung ranjang. Wajah mereka tidak lagi cemas seperti beberapa jam lalu. Kini tatapan mereka berubah. Ada marah, kecewa, namun juga ketakutan yang tak bisa mereka sembunyikan. "Pak Haji," kata kepala desa, suaranya tegang. "Kau sudah mengaku sebagian, tapi kau belum jelaskan semuanya." Aku memandangnya samar. "Kau perlu bicara hari ini, bukan untuk kami, tapi untuk Allah," tambahnya. Kata Allah membuat tubuhku merinding. Tengku Mursyid masuk dari belakang mereka. Wajahnya tetap teduh, namun sorot matanya seperti menembus tulang. "Karim, apa kau kira kau sudah menjalani separuh azab? Tidak, kau baru membuka pintu pertama. Masih ada 2 pintu lagi yang menunggu." Jantungku berdetak semakin cepat, monitor berbunyi lebih keras. Tengku duduk di samping ranjang. "Apa yang kau lakukan di musala bukan hanya menajiskan air, kau tahu itu." Aku menelan ludah. "Aku hanya campur." "Air? Dengan apa?" tanya Tengku tajam. "Ah, air," suaraku tercekat. "Air yang keluar dari tubuhku." Suasana hening, tidak ada yang berani bernapas. Fadil menutup mulut dengan tangan, tak sanggup mendengar. Tengku mengangguk pelan. Itu sudah cukup untuk menghancurkan satu kampung, tapi ada yang lebih berat. Ia mencondongkan tubuhnya. "Kau membawa jeriken itu ke kamar mandi, kau ulang-ulang masuk. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Aku memejamkan mata. Kenangan itu muncul lagi. Malam gelap, lampu neon berkedip, rasa sombong yang membuatku menantang Tuhan. Tetapi ada satu hal yang belum aku akui. Suaraku bergetar. Aku pegang Al-Quran sebelum melakukan itu. Ruangan langsung gemetar, bukan secara fisik, tapi secara batin. Semua orang menahan napas. Dan aku letakkan di depan pintu kamar mandi, lanjutku pelan, supaya kalau benar itu kitab suci, mungkin ada ajaib terjadi. Suara Ishak terdengar dari pojok ruangan. Yumna menutup wajahnya, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Fadil menunduk keras, bahunya bergetar. Kepala desa memalingkan wajah. Bahkan Dokter Malik menundukkan kepala sambil membaca istighfar.
Tengku Mursyid menatapku lebih dalam, suara rendahnya terdengar seperti gemuruh dari dalam tanah. Kau letakkan kitab suci Allah sebagai penjaga percobaan dosamu? Aku tidak sanggup bicara, air mata mengalir, dadaku terasa seperti ditusuk. Tengku berdiri, mendekatkan wajahnya ke telingaku. Tidak ada manusia yang melakukan itu kecuali orang yang hendak menantang Tuhannya. Dan kau melakukan itu. Tubuhku kembali bergetar, monitor detak jantung berbunyi cepat, ritmenya kacau. Aku tidak sadar, Tengku, aku gelap mata. Tidak, kata Tengku dingin, matamu tidak gelap, hatimu yang gelap. Seketika ruangan kembali kacau, perawat masuk hendak menurunkan tensiku. Yumna memeluk lengan kiriku, menangis tanpa suara. Fadil berjalan keluar sambil menutup wajahnya. Ketika suasana mereda, kepala desa kembali maju. Karim, katanya perlahan, ada satu hal lagi. Warga ingin kau bicara di musola. Aku membelalak. Musola? Mereka ingin penjelasan langsung. Mereka ingin mendengar dari mulutmu sendiri. Kepala desa menghela napas panjang. Kami tidak bisa tahan kemarahan mereka lebih lama. Dadaku menegang. Mereka mau hukum aku. Tidak ada yang menyentuhmu, jawab kepala desa. Tapi, jika kau tidak bicara, kampung ini bisa pecah. Orang-orang sudah saling tuduh. Ada yang bilang ini kerjaan jin, ada yang bilang ini kerjaan musuh kampung, ada yang bilang ini kiriman orang. Satu-satunya cara menghentikan itu semua, ia menatapku dalam-dalam, adalah kau berdiri di depan mereka dan bicara. Aku memalingkan wajah. Aku tidak kuat. Kau harus kuat, Yumna memotong dengan suara bergetar. Kau harus akui semuanya. Kalau tidak, bukan hanya kau yang hancur, aku juga, anak-anak kita juga, semua yang mengenalmu akan ikut menanggung. Air matanya jatuh di tanganku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku sadar bahwa aku tidak sendirian yang hancur. Ada istri, ada keluarga. Ada generasi yang akan membawa nama Haji Karim tanpa gelar itu lagi, tetapi dengan luka yang tidak pernah sembuh. Tengku kembali duduk. Kau ingin hidup atau mati, Karim? Pertanyaan itu membuat ruangan sepi mendadak. Jika aku diam, dosaku tetap menjadi milik malam. Tapi jika aku bicara, dosa itu menjadi milik dunia. Aku menatap mereka satu-satu. Baik, kataku lirih. Aku akan bicara di musola. Tengku mengangguk. Bagus. Ia berdiri, siap pergi. Bersiaplah, karena itu bukan hanya pengakuan. Ia berhenti di depan pintu, menoleh. Itu adalah pintu kedua. Dan kau tidak tahu, apakah pintu ketiga akan membunuhmu atau menyelamatkanmu. Ketika pintu tertutup, ruangan kembali senyap. Aku memandang langit-langit. Lampu neon memantul di mataku. Dan di balik cahaya itu, aku melihat sesuatu. Bukan wujud, bukan bayangan, tapi perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa Tuhan sedang memperhatikanku. Bukan untuk mengampuni, tapi untuk mengadili. Keesokan paginya, udara desa terasa berat, seperti ada selimut gelap yang menekan dari langit. Matahari belum muncul sepenuhnya ketika kepala desa datang ke klinik bersama dua lelaki kampung. Mereka tidak membawa marah di wajahnya, tapi membawa sesuatu yang jauh lebih tegas, keputusan. Yumna membantuku duduk perlahan, tubuhku masih lemas, sendi-sendi rasanya rapuh. Namun kepala desa hanya berkata, "Warga sudah berkumpul di musola Ji, mereka menunggu kau." Kata menunggu terdengar seperti ancaman yang dibungkus kesopanan. Aku berusaha berdiri, tapi lututku goyah. Fadil langsung memegang lenganku. "Pak, saya bantu." Suara Fadil serak. Ia tidak lagi memanggilku dengan nada hormat, tapi juga tidak sepenuhnya kehilangan kasihnya sebagai murid. Ia berada di posisi paling menyiksa, orang yang mencintai tapi harus menyaksikan idolanya jatuh. Kami berjalan perlahan keluar dari klinik, udara pagi menusuk tulang. Embun masih menggantung di rumput, tapi setiap langkah membuat dadaku semakin sesak. Semakin dekat ke musola, semakin banyak warga yang berdiri di pinggir jalan melihatku lewat.
Tidak satupun yang tersenyum, tidak satupun yang menyapa. Semua hanya menatapku seperti menatap seseorang yang telah menggali kubur moralnya sendiri. Ada ibu-ibu yang memeluk anak mereka erat-erat agar tidak mendekat. Ada lelaki tua yang menggelengkan kepala pelan sambil matanya berair. Ada pemuda yang menutup hidung, seolah kehadiranku membawa najis yang tak terlihat. Setiap tatapan itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Sesampainya di halaman musola, aku melihat kerumunan besar. Puluhan orang duduk di lantai, membentuk lingkaran seperti majelis sidang. Di tengahnya, ada kursi plastik tunggal yang kosong. Kursi itu disiapkan untukku, seperti kursi seorang terdakwa. Tengku Mursyid duduk di dekat mihrab, raut wajahnya tenang namun keras, seperti batu karang yang memecah ombak. Di sampingnya, Ustadz tamu dari Melaboh duduk dengan kitab kecil di tangan. Kepala desa berdiri dan memberi isyarat agar warga diam. "Assalamualaikum," katanya. Suaranya menggema pelan, namun cukup untuk membuat semua kepala menunduk sedikit. Hari ini, kita meminta klarifikasi dari saudara kita, Karim. Namaku disebut dan seluruh musola terasa berdenyut. Fadil memapahku duduk di kursi tengah itu, kursi yang membuatku merasa telanjang di hadapan semua orang yang pernah memanggilku dengan hormat. Kepala desa melanjutkan, semua fitnah, semua kabar, semua rekaman CCTV, hari ini kita dengar langsung dari mulutnya. Ia menoleh kepadaku, "Silahkan Ji, jelaskan apa yang terjadi malam itu." Suasana begitu sunyi sehingga nafas setiap orang terdengar. Aku mencoba bicara, tapi suara pertama yang keluar hanyalah udara patah. Fadil berlutut di sampingku, memegang lenganku kuat-kuat. "Pak, bicara saja, biar saya ada di sini." Aku menelan ludah, rasa takut ini tidak seperti takut pada manusia. Ini adalah takut yang membuat seluruh tubuh bergetar dari dalam. "Saudara-saudara," suaraku pecah. "Aku mengakui rekaman CCTV itu adalah aku." Seisi musola langsung gempar. Beberapa berdiri spontan. Ada yang berteriak "Astagfirullah", ada yang memukul dadanya sendiri. Beberapa ibu-ibu menangis karena tidak sanggup mendengar kelanjutan. Tengku Mursyid mengangkat tangan. Diam semua. Suasana kembali tegang. Nafasku tersengal. Aku malam itu membawa jeriken air zam-zam ke musola. "Untuk apa?" teriak seorang lelaki muda sebelum segera ditegur. Aku memejamkan mata. "Untuk mengujinya." "Mengujinya bagaimana?" tanya kepala desa. Di detik itu, bibirku kering, hatiku seperti diremas. Tapi aku harus bicara. Aku mencampur air zam-zam itu dengan air kencingku sendiri. Dunia hancur, warga berteriak. Ada yang memukul lantai, ada yang langsung keluar sambil menutup wajah. Keluarga yang anaknya sakit menjerit. Suara takbir, istighfar, makian, dan tangis bercampur jadi satu. "Diam," seru Tengku. "Belum selesai." Aku menunduk semakin dalam. Bukan hanya itu, kalimat itu membuat semua kembali bergeming. Aku letakkan Al-Quran di depan pintu kamar mandi agar aku bisa lihat apakah Tuhan marah padaku. Suara pecah, ada yang menangis keras, ada yang jatuh terduduk, ada yang ingin mendekat memukulku tapi ditahan yang lain. Suasana kacau, Ustadz tamu berdiri marah besar. "Kau menistakan Al-Quran, kau menajiskan rumah Allah, kau membuat warga meminum najis. Kau mempertaruhkan iman kampung ini untuk membuktikan egomu?" Aku hanya diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantahan, karena semua itu benar. Kepala desa maju satu langkah. "Kau sadar berapa anak jatuh sakit karena ulahmu?" Aku tidak menjawab, tidak bisa. Yumna menangis di belakang, memeluk bahunya sendiri. Sekarang, suara Tengku terdengar pelan tapi mengiris. "Kau harus jawab satu pertanyaan terakhir." Semua mata memandangku. "Kenapa kau lakukan itu, Karim?" Itulah pertanyaan yang bahkan aku sendiri hindari selama ini. Aku menatap tanah, air mata jatuh. Karena aku ingin tahu apakah Tuhan benar-benar ada. Musyola kembali sunyi total, tidak ada yang berani bernafas. Tengku menggelen pelan, wajahnya penuh luka. "Kau ingin bukti?" katanya lirih. "Kau sudah diberi bukti."
Aku menatapnya samar, tubuhku gemetar, dan azab itu baru dimulai. Suara itu tenggelam dalam ketegangan mushola. Sebelum aku sempat meminta ampun, sebelum aku sempat meminta maaf, tubuhku mendadak panas. Dadaku sakit seperti ditusuk dari dalam. Mataku berkunang-kunang. Aku terjatuh dari kursi. Warga panik. Yumna menjerit memanggil namaku. Fadil berlari memegang kepalaku. Pak, napas, napas. Tapi napasku hilang, dunia berubah gelap. Dan di detik terakhir sebelum semuanya padam, aku mendengar sesuatu. Bukan dari manusia, bukan dari Tengku, bukan dari dokter. Suara yang sangat pelan, tapi sangat jelas dari dalam tubuhku sendiri. Ini pintu kedua, Karim. Lalu semuanya hilang. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadar. Yang ku tahu, ketika aku membuka mata, aku bukan lagi di musola. Langit-langit di atasku bukan plafon kayu kampung, melainkan atap seng usang yang digantung dengan lampu bohlam redup. Petromax di sudut ruangan berdesis pelan, memancarkan cahaya kekuningan yang membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Ruangan itu sempit, dingin, lembab, seperti gudang tua yang lama ditinggalkan. Tubuhku terbaring di atas tikar pandan yang kasar. Ketika aku mencoba bangun, rasa sakit menyambar seluruh tubuhku seperti gelombang listrik. Punggungku kaku, tenggorokanku perih, kepalaku berdenyut. Jangan bangun dulu. Suara itu rendah, berat, seperti suara kayu tua yang retak. Aku menoleh pelan. Di pojok ruangan, duduklah Tengku Mursyid. Posisinya tegak, kedua tangannya menopang lutut, kepalanya menunduk sedikit seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Di mana aku? Suaraku hampir tak terdengar. Di pos jaga belakang musola, jawab Tengku. Warga panik. Kau tak sadarkan diri. Mereka takut membawa kau ke klinik lagi. Takut kau mati sebelum bisa bicara. Aku menelan ludah. Tengku tidak menatapku, tapi aku bisa merasakan sorok matanya meski ia menunduk. Aku mati? Belum, ia menjawab dengan cepat. Kalau kau mati, aku tidak akan duduk di sini. Tubuhku bergetar. Kenapa? Aku hidup. Untuk pertama kalinya, Tengku menatap langsung ke mataku. Tatapannya tajam, tapi bukan tajam yang marah. Tajam yang melihat sampai ke sumsum tulangku. Karena azabmu belum selesai. Jantungku mencelos. Tengku melanjutkan, suaranya turun beberapa oktav. Kau sudah buka 2 pintu, tapi pintu ketiga, yang paling berat, belum terbuka. Aku ingin bertanya, namun di saat itu, pintu ruangan terbuka keras. Kepala desa masuk dengan wajah tegang, diikuti 3 lelaki kampung. Fadil muncul di belakang mereka, matanya merah, entah karena kurang tidur atau terlalu banyak menangis. Tengku, kata kepala desa, kami perlu bicara, warga tidak bisa menahan emosi lagi. Tengku berdiri perlahan. Apa yang mereka mau? Mereka mau hukuman. Jawab kepala desa, suaranya bergetar sedikit. Mereka bilang, ini bukan urusan medis, ini urusan agama, urusan kehormatan kampung. Aku menatap mereka dari ranjang tikar itu. Tubuhku lemah seperti kapas basah. Warga menuntut hukuman. Aku tahu itu saatnya tiba. Tapi Fadil tiba-tiba maju. Pak Kepala Desa, suaranya pecah, kita tidak bisa biarkan warga main hakim sendiri. Ini kampung muslim, kita tidak boleh mengikuti amarah. Kami tidak bicara soal amarah, jawab salah satu lelaki kampung. Kami bicara soal najis, soal penistaan, soal kehormatan musola kita. Ia merusak air zam-zam, timpal yang lain. Ia buat anak kami sakit. Ia tantang Allah. Ia letakkan Al-Quran di depan kamar mandi. Suara mereka saling menindih, membuat ruangan semakin panas. Aku hanya menunduk. Tidak ada satupun kalimat yang salah. Dan itu yang paling menyakitkan. Tengku mengangkat tangan, dan seketika ruangan sunyi. Kalian semua, dengarkan aku. Semua kepala menoleh. Cahaya Petromax membuat wajah Tengku terlihat tua, keras, dan penuh wibawa yang sulit dijelaskan. Kalian ingin menghukumnya? Ya, serempak warga menjawab. Kalian ingin menebus kehormatan musola? Ya. Kalian ingin meluruskan keadaan kampung? Iya. Tengku menghela napas panjang lalu menatapku lagi.
Baik, tapi sebelum dia dihukum oleh manusia, biarkan dia menghadapi hukum dari Allah terlebih dahulu. Kepala desa bingung, hukum apa maksud Tengku? Tengku duduk kembali, dia harus jalani ritual taubat. Ruangan kembali berbisik, ritual taubat? Ritual ini, lanjut Tengku, bukan untuk membersuhkan dosanya. Tidak cukup, dosa seperti ini hanya Allah yang bisa tentukan balasannya. Aku menelan ludah. Ritual? Hukuman? Ritual ini hanya untuk melihat apakah Allah masih ingin memberi dia kesempatan hidup atau tidak. Kepala desa tercengang. Tengku, ini berat. Tengku mengangguk. Pintu ketiga harus dibuka di rumah Tuhan. Aku merinding. Apa yang harus aku lakukan? Tengku menatapku dalam-dalam. Kau akan dibawa kembali ke musola. Jantungku berdegup kencang. Musola, tempat aku mencemari air suci, tempat aku meletakkan Al-Quran sebagai penjaga percobaan, tempat aku ditelanjangi di hadapan warga. Lalu, kau akan duduk di tengah-tengah musola. Di depan warga? Ya, jawab Tengku tegas. Di tengah mereka, di bawah cahaya, di hadapan Tuhan. Nafasku tercekat, dan kau, lanjut Tengku, akan memegang kembali Al-Quran yang kau jadikan percobaan itu. Tubuhku langsung menggigil. Aku tidak bisa. Kau harus. Tengku mempertegas. Jika kau menolak, itu berarti kau tidak siap menerima ampunan apapun, dan warga akan menuntut hukuman yang lebih keras. Aku menutup wajah dengan tangan. Air mata mengalir lagi. Aku menjerit pelan, hampir tidak terdengar. Aku takut. Tengku tidak mendekat, tidak menghibur. Ia hanya berkata pelan, tapi suaranya menghantam jantungku. Takutlah, karena itulah pertama kalinya kau takut pada yang seharusnya kau takuti sejak awal. Fadil melangkah ke depan. Saya akan antar Pak Haji, katanya. Saya tidak akan biarkan warga menyakitinya. Kepala desa mengangguk. Baik, kita bawa dia sekarang sebelum warga makin memanas. Dua lelaki kampung mengangkat lenganku perlahan. Sakitnya menyambar punggung dan pinggang. Kaki terasa lumpuh. Dunia berputar. Di luar ruangan, puluhan warga sudah menunggu. Mereka tidak berteriak, tidak marah. Tapi tatapan mereka, tatapan yang tidak memiliki belas kasihan dan tidak memiliki keraguan, lebih mengerikan daripada makian apapun. Fadil memapahku berjalan menuju musola. Lampu musola dinyalakan terang. Al-Quran diletakkan di atas meja kecil di tengah ruangan. Warga melingkar rapat. Tidak ada suara, tidak ada batuk, tidak ada bisikan, hanya keheningan yang menghukum. Tengku berdiri di sisi imam. Karim, katanya pelan, duduklah. Aku duduk dengan kaki gemetar, pegang Al-Quran itu. Aku menoleh ke kitab suci itu, kitab yang dulu kubaca dengan hormat, kubawa dalam safar, kuletakkan di sisi ranjang saat aku sakit. Kini, kitab itu terasa seperti bukit besar yang harus kuangkat dengan kedua tanganku yang kotor. Tidak, suaraku pecah. Aku tidak pantas. Justru karena kau tidak pantas, bisik Tengku, maka kau harus pegang. Fadil menangis pelan di sampingku. Pak, pegang saja, mohon. Dengan tangan gemetar yang terasa seperti bukan milikku, aku mengangkat Al-Quran itu. Begitu jari-jariku menyentuh sampulnya, tubuhku bergetar hebat, seperti ada listrik mengalir, seperti ada sesuatu yang menolak, seperti ada kekuatan yang menghukum. Warga menatap tanpa berkedip. Aku menahan rasa sakit, nafasku memburu, badanku panas. Sekarang, kata Tengku, ucapkan satu kalimat. Aku menoleh, wajahku penuh keringat. Kalimat apa? Tengku menatapku tanpa berkedip. Katakan, aku telah menantangmu ya Allah. Ampuni aku, jika engkau masih mau mengampuni. Ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Aku membuka mulut, tidak ada suara. Tenggorokanku terkunci. Jari-jariku mencengkram kitab suci itu keras-keras. Badanku mulai kaku. Cepat, kata Tengku. Ucapkan, karena kalau kau menunggu lebih lama, kau akan mati sebelum selesai. Nafasku terputus-putus, mataku berair, dunia berputar. Aku menggigil. Suaraku serak. Aku telah... Tiba-tiba lampu musola berkedip, warga terkejut. Angin dari luar meniup pintu belakang sehingga terbuka sedikit. Hawa dingin masuk.
Rasanya seperti ada sesuatu yang hadir di ruangan itu. Bukan manusia, bukan angin, tapi sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. "Lanjutkan," seru Tengku. Aku menggigil. Tubuhku seakan bukan milik sendiri. "Aku telah menantangmu." Nafasku tercekat, mataku gelap. Tengku mendekat. "Lanjutkan, Karim." Warga menahan nafas. Yumna menangis gemetar. Fadil memegangi pundakku. Dan akhirnya, dengan suara yang pecah dan hampir bukan suaraku sendiri, aku berhasil mengucapkannya. "Ampuni aku, jika engkau masih mau mengampuni." Begitu kalimat itu keluar, tubuhku langsung terlempar ke belakang seperti dihantam angin besar. Warga berteriak, lampu musola padam, gelap total. Teriakan histeris memenuhi ruangan. Dan di tengah gelap itu, aku mendengar suara ketiga. Suara yang tidak datang dari manusia. Suara yang selama ini kutantang dan akhirnya menjawab. Pintu ketiga telah dibuka, Karim. Lalu, sesuatu menghantam dadaku dari dalam. Dan aku menjerit untuk pertama kalinya seperti manusia yang benar-benar merasakan azab. Aku terbangun dengan napas tersengal, seolah paru-paruku baru dipaksa bekerja setelah sekian lama tenggelam. Rasanya seperti bangun dari tenggelam di dasar sumur. Dunia berputar. Tubuhku panas sekaligus dingin. Tenggorokan seperti terbakar pasir. Tapi yang paling mengerikan, aku tidak tahu di mana aku berada. Aku tidak lagi di musola, tidak lagi di pos jaga. Aku berada di sebuah ruangan asing, gelap, hanya diterangi satu lampu minyak kecil. Ruangan itu lebih besar dari sebelumnya, tapi dinginnya seperti tak masuk akal. Udara menusuk kulit, dindingnya seperti batu lembab yang sudah lama tidak disentuh cahaya. Fadil duduk di sampingku, tertidur sambil memeluk lutut. Kepalanya menempel di tembok, wajahnya lelah. Aku berusaha bangun pelan, lututku gemetar. "Jangan, bangun dulu, Pak." Suara itu lirih. Fadil membuka mata dan wajahnya langsung tegang melihat aku sudah siuman. "Pak Haji, ya Allah." Ia langsung maju mendekat, memegangi lenganku. "Pak, Bapak, teriak semalaman. Kami kira, Bapak..." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi tatapannya cukup membuatku tahu mereka kira aku mati. Aku menelan ludah, tenggorokanku perih. "Di mana? Ini." "Di ruang samping musolah," jawab Fadil pelan. "Tengku bilang Bapak harus dipindahkan setelah kejadian itu." Aku menatap dinding batu lembab yang dipasang tikar usang. Berapa lama? Aku tidak sadar. Fadil menarik napas panjang. Hampir 5 jam. 5 jam. Aku merasakan tubuhku semakin berat. Ada sensasi seperti sesuatu menempel di dalam dadaku, seperti bayangan yang tidak mau pergi. "Warga?" tanyaku. "Panik," jawab Fadil jujur. "Sebagian mau tinggalkan kampung, sebagian ingin bakar rumah Bapak, sebagian lagi minta Tengku lakukan ruqyah besar-besaran." Ia menekuk lutut, memeluknya. Seperti anak kecil yang ketakutan. "Pak Haji, ini bukan lagi masalah biasa. Semua sudah di luar kendali." Aku menatapnya lama. "Aku mendengar sesuatu, Dil." "Aku tahu," bisik Fadil. "Semua orang tahu." Ia menelan ludah. Suara itu terdengar di seluruh musola. Aku membeku. "Apa?" Saat lampu padam, saat Bapak jatuh. Fadil memandang lantai, tidak berani menatapku. Semua orang mendengar bisikan yang sama. Jantungku berhenti 1 detak. "Bisikan apa?" Fadil meremas rambutnya, napasnya terputus-putus. Suaranya bukan suara manusia, bukan suara dari dunia ini. Ia menatapku dengan mata merah dan pecah. Suaranya berkata, "Pintu ketiga telah dibuka." Dadaku terasa dihantam benda berat. Suara itu bukan cuma aku yang dengar, semua orang mendengarnya. Semua orang menjadi saksi. Aku tiba-tiba merasa mual. Kalau seluruh musola mendengarnya, maka ini bukan halusinasi, bukan gangguan jiwa, bukan mimpi buruk. "Dil," suaraku hampir tak keluar. Apa yang terjadi setelahnya? Fadil menelan ludah lagi, suaranya goyah. Ada yang lebih parah. Ia menunduk. Lampu padam, musola gelap total.
Orang-orang menjerit, tapi bukan itu yang paling menakutkan. Lalu apa? Fadil mengangkat kepala perlahan, wajahnya memucat. Pak Haji, suaranya bergetar seperti anak kecil. Ketika lampu kembali menyala, Bapak sudah tidak ada di tengah lingkaran. Tubuhku membeku, tulang-tulangku serasa menghilang. Maksudmu? Bapak lenyap. Aku mencengkeram lantai. Lenyap? Bagaimana? Kami semua berdiri melingkar, Bapak di tengah. Tapi saat lampu padam, Bapak menghilang dari lantai musola, dan tiba-tiba terdengar suara Bapak menjerit dari ruangan ini. Nafasku tiba-tiba sesak. Aku dipindahkan? Iya, dalam hitungan detik. Suasana menjadi sangat hening. Fadil melanjutkan, wajahnya tampak seperti orang yang kehilangan arah. Tengku bilang itu bukan manusia yang memindahkan Bapak. Dingin merayap ke tulang belakangku. Lalu siapa? Fadil memejamkan mata. Tengku bilang hanya yang memanggil yang bisa memindahkan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Bayangan suara itu kembali memenuhi kepalaku. Kau yang memanggil. Nafasku tercekat. Aku merasakan keringat dingin menetes dari pelipis. Fadil memegang pundakku. Pak, aku takut, tapi aku di sini, jangan tinggalin saya sendiri. Aku mengangguk lemah. Dil, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa ada sesuatu yang mengikuti aku. Fadil menarik napas panjang. Saya tahu, ia menunjuk ke sudut ruangan. Kami semua lihat, jantungku seperti ditarik jatuh. Perlahan, aku menoleh ke sudut yang ia tunjuk, ruangan gelap. Tapi ada satu titik, satu sudut yang jauh lebih gelap dari bagian lain. Gelapnya seperti lubang, seperti bayangan yang menetes, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada. Apa itu? Bisikku, suara hampir tidak terdengar. Fadil bersandar ke tembok, wajahnya memucat. Sejak Bapak dibawa ke sini, bayangan itu tidak mau pergi. Bapak pingsan di tikar itu, tapi bayangan itu berdiri di pojok ruangan sampai sekarang. Tubuhku bergetar, dan Bapak, Fadil menelan ludah. Semalam, waktu Bapak pingsan, Bapak bicara dalam tidur. Bicara apa? Bapak bilang ada pintu keempat. Aku menutup mulut, menahan muntah. Sesuatu berdetak di telinga. Suara itu muncul lagi, semakin jelas, semakin dekat. Pintu keempat menunggu Karim. Fadil tiba-tiba memanjatkan doa terbata-bata. Pak, pintu keempat itu apa? Aku memejamkan mata. Aku tidak tahu. Tapi itu bohong. Sebagian dari diriku tahu. Tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan. Bukan langkah biasa. Langkah lambat, berat, irama yang tidak mirip manusia. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Lampu minyak bergetar. Bayangan di sudut ruangan bergerak sedikit, seperti bereaksi. Fadil menggenggam tanganku erat-erat. Pak, itu apa? Itu bukan warga. Pintu berderit, pelan, seperti dibuka oleh tangan yang tidak terlihat. Ruangan menjadi lebih dingin. Nafas kami keluar asap tipis. Lalu, dari balik pintu, muncul suara laki-laki tua. Suara yang familiar. Suara yang seharusnya membuatku lega, tapi malam itu justru membuat bulu kudukku berdiri. Tengku Mursyid berkata dari balik pintu dengan suara rendah dan tegang. Karim, kita harus bicara, sekarang. Tapi aku tidak melihat kakinya, aku tidak melihat bayangannya. Pintu terbuka, tapi tidak ada siapa-siapa di ambangnya. Fadil menjerit pelan. Pak, itu bukan Tengku. Aku membatu, suara itu datang lagi, lebih keras. Karim, keluar. Aku mundur perlahan, tubuhku gemetar hebat. Fadil, bisikku, pintu itu memanggilku. Fadil berbisik ketakutan. Pak, jangan keluar, jangan. Tapi sebelum ia sempat menarikku, tubuhku bergerak sendiri, seolah ada tangan keras yang meraih dari balik pintu. Dan aku melangkah menuju sesuatu yang menunggu di luar. Sesuatu yang bukan manusia, dan sesuatu yang ingin membuka pintu keempat. Aku tidak ingat bagaimana kakiku bisa bergerak keluar. Yang kuingat hanya sensasi seperti jari-jari panjang dan tak terlihat menempel di bahuku, mendorongku pelan namun dengan kekuatan yang tak bisa kulawan.
Fadil menahan lenganku, namun pegangan itu seolah tembus pandang. Tubuhku seperti boneka yang ditarik benang. Pintu kayu itu terbuka lebar, padahal ruangan gelap dan sepi. Tidak ada siapapun berdiri di ambangnya, tapi udara di sana terasa padat, dingin, dan bergetar pelan seperti ada sesuatu yang bernapas dari balik gelap. Fadil memekik, Pak, jangan keluar, itu bukan Tengku." Aku menoleh ke belakang. Fadil menggenggam lenganku sekuat tenaga, namun wajahnya pucat seperti kain kafan. Aku ingin balik, ingin masuk kembali ke ruangan, namun tubuhku menolak, seolah tubuhku memilih sendiri, seolah ada magnet di luar yang menarik tulangku satu persatu. Dari balik pintu terdengar suara lagi. Kali ini bukan suara Tengku, lebih berat, lebih tua, lebih jauh, seperti suara yang datang dari perut bumi. "Karim, datanglah." Aku mendengar detak jantungku sendiri seperti jendrang perang. Aku melangkah keluar dan pintu itu menutup dengan sendirinya. Fadil menjerit dari dalam ruangan, memukul-mukul pintu seperti hewan yang terjebak. Suaranya pecah. "Pak Haji, jangan pergi, Pak Haji." Tapi suaranya menjauh, atau aku yang menjauh. Aku tidak tahu. Koridor musola itu panjang dan gelap, gelap yang tidak wajar, gelap yang seolah memakan cahaya. Aku berjalan perlahan, tubuhku mengikuti suara itu seperti orang kerasukan. Langkahku terdengar pelan di lantai semen, tapi ada suara langkah lain di belakangku, padahal tak ada siapa-siapa. Aku tidak berani menoleh. Udara di koridor mengental, setiap napas terasa seperti menelan jarum. Perlahan, sebuah cahaya muncul di ujung lorong, bukan cahaya kuning lampu musola. Ini cahaya putih pucat, berkedip-kedip seperti lilin yang hampir mati. Semakin aku mendekat, semakin jelas terlihat satu sosok berdiri di tengah cahaya itu. Sosok tinggi, sangat tinggi. Tingginya tidak manusiawi. Bahunya menyentuh langit-langit koridor. Wajahnya gelap, tak terlihat, hanya siluet tubuh tua yang kurus seperti ranting. Aku berhenti, jantungku hampir berhenti. Suara itu muncul lagi, dari sosok itu. Karim. Suara itu seperti suara ribuan orang yang berbicara sekaligus, penuh gema, penuh bisikan. "Mengapa kau memanggilku?" Aku ingin berteriak bahwa aku tidak memanggil apapun, tapi dalam tidur, dalam putus asa, dalam aku menantang Tuhan, aku memanggil sesuatu, sesuatu yang menjawabnya malam itu. Aku membuka mulut, tapi suara tidak keluar. Sosok itu melangkah satu langkah, lantai bergetar, lampu-lampu musola berkedip cepat seperti akan meledak. "Kau membuka pintu ketiga," katanya lagi, "dan kau ingin tahu apa yang ada di balik pintu keempat." Aku menggeleng gemetar. Tidak, aku tidak ingin apapun. Aku hanya ingin bukti. Sosok itu mendekat, bayangannya menyapu dinding seperti kabut hitam. Dan bukti itulah yang sedang kau dapatkan. Aku mundur selangkah. "Apa? Kau?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tubuhnya sedikit, seolah melayang sejenak. Lalu ia menunduk rendah, wajah gelap itu mendekat ke wajahku. Napasnya dingin, menusuk seperti udara kuburan. "Kau ingin tahu apakah Tuhan mendengarmu?" Jantungku berdetak keras. "Kaulah yang memanggil kami ketika kau menantangnya." Aku tersengal. Aku tidak memanggil siapapun." Sosok itu tertawa pelan, tawa yang tidak memiliki emosi. "Setiap manusia yang menantang Tuhan memanggil kami." Dadaku terasa seperti diremas. Kenapa aku bisa melihatmu?" Sosok itu berkata pelan, namun suaranya bergema jauh. "Karena kau membuka pintu yang seharusnya ditutup selamanya. Karena kau mengencingi kitab suci dan menantang langit. Karena kau memaksa dunia goib menoleh kepadamu." Aku mundur, tapi sudut koridor menghantam punggungku. Tidak ada jalan keluar. Sosok itu melangkah lagi, jaraknya hanya 1 jengkal. "Pintu keempat," katanya pelan, "adalah pintu tempat manusia melihat dirinya sendiri." Aku tidak mengerti. Maksudnya, pintu tempat Tuhan membiarkanmu melihat apa jadinya manusia tanpa iman. Sosok itu perlahan mengangkat tangannya, tangan panjang, kurus, hitam, seperti akar pohon mati.
Ia menyentuh dahiku dengan satu jari. Sentuhan itu seperti besi panas. Aku menjerit keras, tapi tidak ada suara keluar. Dan seketika, aku melihat sesuatu. Cahaya menyambar, dunia runtuh. Dan aku berada di tengah padang luas yang gelap. Tidak ada bintang, tidak ada tanah, tidak ada apapun kecuali bayangan-bayangan manusia yang berjalan tanpa arah. Wajahnya kosong, kulitnya kelabu. Mereka tersesat, mereka menangis, mereka memanggil nama Tuhan, tapi suara mereka tidak naik kemana-mana. Ini, bisikku, apa ini? Suara itu muncul lagi dari belakangku. Inilah manusia yang memutuskan hubungan dengan langit. Aku melihat lebih banyak bayangan, lebih banyak manusia. Ada yang merangkak, ada yang menjerit, ada yang tenggelam dalam kegelapan. Mereka tidak melihat cahaya, tidak melihat harapan. Mereka hidup, tapi tidak hidup. Ini bukan neraka, kata suara itu. Ini tempat di antara, tempat orang-orang yang kehilangan arah. Aku menangis. Kenapa kau tunjukkan ini padaku? Sosok itu muncul di belakangku, tinggi, gelap, tak berwajah. Karena kau sedang menuju ke sini. Aku terjatuh berlutut, seluruh tubuhku gemetar. Tidak, ya, jika kau mati dalam keadaan seperti ini, inilah tempatmu. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, menangis keras. Tolong, aku tidak mau di sini. Suara itu mendekat, berbisik tepat di telingaku. Kalau kau ingin keluar dari tempat ini, buka pintu keempat. Aku angkat wajah. Bagaimana aku membukanya? Dengan mengaku, bukan kepada manusia. Sosok itu berhenti sejenak, suaranya berubah menjadi lebih dalam. Tapi kepada Tuhan yang kau tantang. Aku memejamkan mata. Aku akan. Tidak di sini, katanya. Di musola, di depan manusia yang kau tipu, di depan kitab suci yang kau nodai. Cahaya menyambar lagi, padang gelap lenyap, dan aku terjatuh kembali ke lantai koridor musola. Nafasku kacau, tubuhku panas, sosok tinggi itu sudah tidak ada, koridor kosong, tapi suaranya masih menggema di kepala. Kau harus membuka pintu keempat sebelum fajar, Karim, atau tempat itu akan menjadi rumahmu selamanya. Aku menatap ujung lorong, dan di sana, di balik cahaya remang musola, terlihat siluet manusia berdiri menunggu. Bukan sosok gaib, bukan bayangan. Manusia, warga kampung. Mereka menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Tengku Mursyid berdiri paling depan, wajahnya tegang. Karim, katanya telan, kau harus kembali ke tengah musola. Sekarang. Aku bangkit, kaki gemetar. Dan aku tahu, malam ini, aku akan benar-benar membuka pintu keempat. Atau aku akan binasa dalam kegelapan yang baru saja kulihat. Aku berjalan kembali ke musola dengan kaki gemetar, seperti tubuhku sudah tidak lagi milik sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakiku. Warga berbaris di sisi kanan dan kiri lorong. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang batuk, tidak ada yang menarik nafas terlalu keras. Keheningan itu membuatku semakin takut. Di depan musola, Tengku Mursyid berdiri, wajahnya tegang, matanya dalam. Tapi bukan benci yang kulihat di sana, melainkan rasa takut yang sama dengan yang kubawa. Karim, katanya pelan, kau siap membuka pintu keempat? Aku menunduk. Kalau itu satu-satunya cara agar aku keluar dari kegelapan itu, iya Tengku, aku siap. Tengku mengangguk pelan. Kalau begitu, masuk. Pintu musola dibuka. Cahaya lampu di dalamnya bergetar, seperti tidak stabil. Suasana berubah, suhu turun, udara menjadi berat. Dan di tengah musala, di atas meja kecil, Al-Quran yang pernah aku nodai itu tergeletak, menunggu. Warga masuk, membentuk lingkaran. Tidak ada emosi di wajah mereka, hanya ketakutan dan ketidakpercayaan bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dunia manusia. Tengku berdiri di sampingku. Karim, letakkan tanganmu di atas Al-Quran. Aku mendekat perlahan, tanganku gemetar hebat. Setiap langkah terasa seperti menuju tiang gantungan.
Tetapi ketika aku menyentuh sampul kitab itu, tubuhku langsung bergetar keras. Bayangan dari ruangan sebelumnya, sosok tinggi, gelap, tanpa wajah, berdiri di sudut musola. Tak ada yang melihatnya kecuali aku. Dan aku tahu waktu hampir habis. Karim, kata Tengku, ucapkan apa yang perlu kau ucapkan. Aku menarik nafas panjang, aku tahu ini bukan hanya pengakuan. Ini bukan ritual, ini bukan permintaan maaf biasa. Ini adalah pilihan terakhirku antara kembali hidup sebagai manusia atau tenggelam selamanya dalam kegelapan yang tadi diperlihatkan kepadaku. Aku menatap seluruh warga. Mereka bukan hanya saksi, mereka adalah orang-orang yang aku kecewakan. Dengan suara pecah, aku berkata, "Aku, Karim, hamba Allah yang selama ini sombong, buta, dan putus asa, mengaku di hadapan kalian,